Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Marsa. Saya dari kelas 10 ADP 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep ruang dan interaksi keruangan, beserta contohnya. Ruang yaitu suatu daerah atau wilayah. Dalam pengertian, ruang secara garis besar adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik itu secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan untuk makhluk hidup tinggal. Adapun 5 poin mengenai konsep ruang. Poin pertama, ruang tidak hanya terbatas pada udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Poin yang kedua, ruang tidak hanya berdiri sendiri, kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Dan poin ketiga, setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung sumber daya yang dihasilkannya. Maka dari itu, berikut ini ada pun contoh antar ruang. Sebagai contohnya seperti urbanisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan yang lain-lainnya. Berikutnya, materi interaksi keruangan. Interaksi keruangan seperti yang pertama, saling melengkapi, yang kedua, kesempatan antara, dan yang ketiga, kemudahan transfer uang. Contoh dari interaksi keruangan itu seperti adanya interaksi antara pihak satu dan pihak dua. Maksudnya seperti kota A dan kota B, masing-masing kota A dan kota B ini mempunyai penghasilan. Misalnya kota A ini lebih banyak menghasilkan ikan daripada menghasilkan sayur. Dan sebaliknya lagi, kota B ini lebih banyak menghasilkan sayur daripada menghasilkan ikan. Maka daripada itu, kedua kota ini akan sama-sama bekerja sama memberi hasil pendapatan mereka yang lebih banyak ke sesama kota tersebut. Contohnya seperti kota A memberikan ikan ke kota B dan kota B memberikan sayur kepada kota A. Karena kota A ini berada di daerah pantai dan kota B berada di daerah pegunungan. Jadi, itulah contoh dari interaksi keruangan. Selanjutnya, adapun bentuk interaksi keruangan. Bentuk interaksi keruangan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi ini bisa disebut adalah merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Maka dari itu, ada pun jenis-jenis migrasi antara lain seperti imigrasi. Maksud imigrasi itu mobilitas orang yang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya itu sementara maupun menetap. Selanjutnya, emigrasi. Emigrasi ini mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya juga sementara maupun menetap. Dan selanjutnya ada urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. Dan ada ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Dan selanjutnya evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah mereka. Lalu sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang harus menginap di tempat tujuannya. Lalu berikutnya ada transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. Dan yang terakhir komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. Dan selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi ini bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut contoh pertukaran informasi seperti siaran televisi, streaming, website, marketplace, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada transportasi. Transportasi ini bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain. Maka dari itu seperti perdagangan internasional, ekspor dan impor.
pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.